Saudara sekalian, terima kasih sudah bergabung lagi dalam Wimar Show pada stasiun televisi kesayangan Anda. Kita ketahui bahwa Indonesia bersama dengan Kongo dan Brazil itu memiliki hutan paling banyak dan paling ragam di seluruh dunia. Kita ketahui juga bahwa hutan itu bisa menjadi penyelamat seluruh kehidupan di masa depan, bisa juga menjadi bencana, tergantung penanganannya. Jadi kita ketahui sejak 2 tahun yang lalu Indonesia sudah melancarkan usaha untuk memperbaiki tata kelola hutan dengan promosi program REDD, Reforestation, Reduction of Emission through Deforestation. Salah melulu. Apa ya Pak Agus ya? Reduction of emission from deforestation and degradation of forest. Nah, jadi saya udah berpaling ke narasumber kita, Pak Agus, ketahuan dia yang ahlinya. Jadi saya akan tanya Pak Agus saja. Belakangan ini koran dunia lah, The Guardian dan sebagainya, sangat memuji bahwa Indonesia itu turut berhasil sebagian 2 tahun moratorium hutan, mengunci pemberian izin, pengalihan fungsi, dan karena belum selesai bahkan telah memutuskan untuk memperpanjang walaupun keputusan presidennya belum ditandatangan. Yang penting bagi masyarakat, emangnya apa bagusnya gitu moratorium hutan untuk masyarakat? Barangkali Pak Agus bisa bantu. Ya, makasih Kang. Ini sebetulnya kan sebelum 2 tahun yang lalu moratorium itu dimulai, laju kerusakan hutan kita itu kan luar biasa tingginya. Itu tertinggi di dunia, lebih dari 1 juta hektar per tahun. Kita kehilangan hutan dari kerusakan hutan dan pengalih fungsian. Jadi bahwa kita mulai moratorium 2 tahun yang lalu itu sebetulnya positif sekali kan. Memberikan ruang bernafas lah, boleh dibilang, untuk hutan secara fisik dan juga untuk mereka, institusi dan lembaga-lembaga yang mengurus hutan itu gitu ya. Karena beberapa indikasi itu memperlihatkan bahwa kerusakan hutan kita itu justru bermula dari permasalahan-permasalahan tata kelola gitu. Jadi ada yang tumpang tindih izinnya di satu wilayah hutan dan sebagainya. Jadi dengan melakukan moratorium maka kita bisa dengan cepat melihat indikasi keburukan-keburukan yang ada di dalam sektor itu. Jadi itu positifnya. Saya kira sih sebetulnya kalau dibilang kita itu belum selesai melakukan moratorium itu juga nggak tepat, karena yang moratorium itu kan sebetulnya alat ya, dan itu harus dilihat sebagai sesuatu yang temporer, yang alat untuk membeli waktu untuk melakukan perbaikan. Betul. Sehingga perbaikan yang ada itu tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang business as usual, karena memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan yang business unusual gitu kalau di sektor itu. Jadi walaupun ya sebetulnya kalau yang dibutuhkan kan karena dia temporer, karena dia alat gitu ya. Jadi sesudah moratorium lalu apa? Sebetulnya pertanyaannya harusnya itu kan. Dan yang dilakukan oleh tim kerja moratorium di Satgas Red, di kantor kepresidenan itu udah banyak sebetulnya. Dan yang paling penting adalah mengarus utamakan, memainstreamkan apa-apa yang dilakukan pada periode moratorium ini. Jadi sesudah moratorium ada lembaga yang akan meneruskan mekanisme pemberian izinnya, ada lembaga yang akan meneruskan pengembangan aturannya dan sebagainya. Itu udah lumayan sebetulnya. Nah, Satgas Red Plus itu di mana Pak Agus Sari menjadi anggotanya, itu kan tadinya harus disusul agensi lain atau bubar atau bagaimana ya? Ya, jadi Satgas itu kan adalah Satgas Pengembangan dan Pendirian Kelembagaan RED sebetulnya. Jadi memang dia adalah sebuah institusi arsitek dan konstruksi dari sebuah jaringan kelembagaan RED yang harus ada supaya RED ini bisa berjalan dan supaya
target kita untuk menurunkan emisi yang besar sekali targetnya itu bisa tercapai pada tahun 2020. Pak Presiden Yudhoyono itu kan sudah mencanangkan penurunan emisi dari semua sektor itu 41% pada tahun dengan bantuan 2020. Internasional ya, which is kita sudah terima sekarang. Sudah diterima. Sudah mulai diterima, sudah sebagian diterima. Jadi di kehutanan sendiri itu targetnya tuh besar sekali, 1 miliar ton penurunan emisinya. Itu lebih besar dari emisi emisi total beberapa negara Eropa yang kecil-kecil gitu, Greece misalnya, atau bahkan beberapa yang lain. Jadi itu luar biasa target kita. Untuk mencapai itu ya 90% dari target penurunan emisi itu adanya di hutan, adanya di Ya, gitu. kita break dulu sebentar, kita lanjutkan setelah pesan-pesan ini dengan Pak Agus Sari, anggota Satgas Red Plus.